Bayangkan dunia pada tahun 2050, ekonomi global telah berubah, dan negara-negara muslim terus berkembang untuk menjadi kekuatan ekonomi utama di panggung dunia. Dari Asia Tenggara hingga Afrika, negara-negara ini mengalami pertumbuhan pesat, mengandalkan teknologi, industri, dan sumber daya yang melimpah. Dan Indonesia diprediksi berhasil masuk sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia muslim. Kira-kira ada di posisi berapa ya? Apa saja faktor yang mendorong pertumbuhan luar biasa ini? Dalam video ini, kita akan membahas 8 negara muslim dengan ekonomi terbesar pada tahun 2050, berdasarkan proyeksi pertumbuhan dan kekuatan ekonomi mereka. Mari kita bahas. Di nomor 8 ada Malaysia. Dengan prediksi GDP 2,6 triliun dolar. Ekonomi Malaysia yang berorientasi ekspor, serta fokus pada teknologi, elektronik, dan manufaktur, akan menjadikannya pemain kunci di Asia Tenggara. Di nomor 7, Bangladesh. Dengan prediksi GDP 3,0 triliun dolar. Keberhasilan Bangladesh dalam industri tekstil, serta pertumbuhan industri yang stabil, akan membantunya menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat. Investasi dalam infrastruktur dan energi akan semakin mendukung pertumbuhan ini. Di nomor 6, Pakistan. Dengan prediksi GDP 3,5 triliun dolar. Populasi besar dan potensi industri Pakistan, terutama di sektor tekstil dan pertanian, akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat. Investasi dalam infrastruktur melalui koridor ekonomi Cina-Pakistan, serta perbaikan dalam tata kelola, akan menjadi faktor krusial. Di nomor 5, Mesir. Dengan prediksi GDP 3,9 triliun dolar. Lokasi strategis Mesir sebagai penghubung antara Eropa, Afrika, dan Asia, ditambah dengan pertumbuhan populasi, serta investasi infrastruktur, akan mendorong ekspansi ekonominya. Terusan Suez, dan upaya diversifikasi ekonomi, akan memainkan peran penting. Di nomor 4, Nigeria. Dengan prediksi GDP 4,2 triliun dolar. Populasi muda dan berkembang pesat, akan menjadikan Nigeria sebagai ekonomi terbesar di Afrika. Urbanisasi, adopsi teknologi, dan diversifikasi ke sektor non-migas, akan mendorong kebangkitan ekonominya. Namun, mengatasi korupsi serta tantangan infrastruktur, akan menjadi kunci untuk membuka potensi penuhnya. Di nomor 3, Arab Saudi. Dengan prediksi GDP 4,6 triliun dolar. Arab Saudi akan tetap menjadi pemain utama dalam ekonomi global, didorong oleh ekspor energi, serta upaya diversifikasi di bawah visi 2030. Investasi dalam pariwisata, energi terbarukan, dan teknologi canggih, akan mengurangi ketergantungan pada minyak, serta menciptakan peluang ekonomi baru. Di nomor 2, Turki. Dengan prediksi GDP 5,1 triliun dolar. Lokasi strategis Turki, sebagai jembatan antara Eropa dan Asia, ditambah dengan populasi yang terus berkembang, serta ekonomi yang beragam, akan mendorong pertumbuhan yang kuat. Investasi dalam infrastruktur, energi, dan teknologi akan semakin meningkatkan potensi ekonominya, meskipun ketegangan geopolitik dan masalah tata kelola dapat menjadi tantangan. Dan di nomor 1, Indonesia. Dengan prediksi GDP 10,5 triliun dolar. Indonesia akan naik menjadi ekonomi terbesar pertama di antara negara muslim di dunia pada tahun 2050, berkat populasi besar dan muda, kekayaan sumber daya alam, serta lokasi geografis strategis di Asia Tenggara. Investasi dalam infrastruktur, pengembangan industri, dan teknologi digital akan mempercepat transformasi ekonominya.
Pasar domestik yang berkembang, serta integrasi dalam perjanjian perdagangan regional, akan semakin meningkatkan potensi pertumbuhannya. Jadi, itulah prediksi 8 negara muslim dengan ekonomi terbesar di tahun 2050. Dari Malaysia hingga Nigeria, dari Mesir hingga Arab Saudi, negara-negara ini akan menjadi kekuatan ekonomi yang tak bisa diabaikan. Namun, yang paling membanggakan, adalah Indonesia berada di peringkat pertama. Dengan populasi besar, sumber daya alam melimpah, serta investasi di sektor industri dan teknologi, Indonesia diprediksi akan menjadi raksasa ekonomi dunia. Tapi tentu saja, tantangan masih ada. Infrastruktur, pendidikan, dan tata kelola yang baik akan menjadi kunci untuk memastikan Indonesia mencapai potensinya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap untuk menyambut masa depan ini? Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia benar-benar bisa mencapai posisi ini? Atau ada tantangan yang harus lebih diperhatikan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bantu kami dengan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, untuk mendapat pemberitahuan video-video terbaru kami. Terima kasih.